Prihatin ya, zaman sekarang masih ada yang ngoplos-ngoplos perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak lah gitu, supaya ada efek jerak gitu. Titik Soeharto bakal bongkar kasus beras premium oplosan temuan Kementan. Komisi 4 DPR RI bakal memanggil pihak Kementerian Pertanian, Kementan, pada Rabu, 16 Juli 2025, untuk dimintai keterangan soal maraknya beras premium oplosan di minimarket maupun di supermarket. Itu setiap hari, hampir setiap minggu kita pasti ada rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Pasti nanti besok ditanyain sama anggota. Oh, besok Ya. Kata Ketua Komisi 4 DPR Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Juli 2025. Berdasarkan hasil investigasi Kementerian Pertanian, Kementan, bersama Satgas Pangan, 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu. Titik prihatin dengan kejadian tersebut dan meminta pemerintah segera menindak pelaku pengedar beras oplosan. Ya, prihatin ya, zaman sekarang masih ada yang ngoplos-ngoplos perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak lah gitu, supaya ada efek jerak gitu. Bebernya, Titik menuturkan, keberadaan beras oplosan makin mempersulit Indonesia mengejar target swasembada pangan. Para petani pun akan merugi dengan beras-beras tersebut. Kita semua ini lagi pengen swasembada, pengen meningkatkan urusan pangan gitu. Kita sama bareng-bareng lah semuanya gitu untuk supaya tertib. Ucap dia. Titik belum berencana melakukan sidak langsung ke lapangan dan memilih terlebih dahulu mendengarkan keterangan Menteri Pertanian, Mentan, Andi Amran Sulaiman pada rapat yang digelar esok hari. Kita belum, nanti aja kan udah. Kita masih sibuk nih urusan anggaran-anggaran untuk. Jelas Titik. Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertanian, Mentan, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa beras oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket, dikemas seolah-olah premium, tetapi kualitas dan kuantitasnya menipu. Beberapa merek menjual kemasan 5 kg, padahal isinya hanya 4,5 kg. Banyak juga yang mengeklaim sebagai beras premium, padahal mutunya biasa saja. Setelah temuan ini terungkap, beberapa minimarket mulai menarik produk oplosan dari rak. Meski begitu, data dan bukti pelanggaran tetap ditindaklanjuti penegak hukum. Amran mencatat, praktik oplosan bisa merugikan konsumen hingga 99 triliun rupiah per tahun. Ini kan merugikan masyarakat Indonesia. Itu kurang lebih 99 triliun rupiah, hampir 100 triliun rupiah kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun. Kalau 10 tahun kan 1000 triliun rupiah, kalau 5 tahun kan 500 triliun rupiah, ini kerugian. Papar Amran, Sabtu, 12 Juli 2025. Kemudian, pemerintah langsung menindaklanjuti isu tersebut dengan melaporkan kasus beras oplosan itu ke Kapolri dan Jaksa Agung, berharap proses penegakan hukum berjalan cepat dan memberi efek jera kepada para pelaku. Menyangkut mengenai beras oplosan ini lagi rame sekali dibicarakan di masyarakat. Tadi Pak Menteri sudah sempat menjelaskan sebagian, tolong ini segera diselesaikan. Kalau memang ada yang nakal-nakal, itu yang nakal ya dikasih efek jera. Supaya mau itu yang besar atau yang kecil harus dikasih efek jera supaya tidak merugikan masyarakat. Saya rasa itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.